Bapak sipir dapat info yang bikin heboh. Katanya ada tahanan yang mau kabur dari penjara. Saat ngecek kamera CCTV, dia tahu gerak-gerik kedua cewek ini kelihatan aneh. Salah satu dari mereka berotot kekar, berambut pendek dan punya banyak tato. Dan satunya lagi kelihatan tenang dan agak pendiam. Dia lebih suka berdiam diri di dalam sel sambil menangis. Setelah mengamati videonya berulang kali, Pak Sipir tahu tahanan mana yang mau kabur dari penjara. Apa kamu juga tahu? Tahanan kedua, ada kikir nancep di rotinya tuh. Dia bisa pakai alat ini untuk ngerusak jeruji besi. Miko ngelihat 3 apel di atas meja, tapi cuma salah satunya bisa dimakan. 2 apel lainnya ternyata beracun, dan Miko perlu makan 1 apel untuk sarapan. Apel mana yang harus dia pilih? Lihat deh, apel ini udah digigit ulat, jadi Miko bisa memakannya karena nggak beracun. Yesi, Mirna, dan Lia lagi belanja di supermarket. 2 di antara mereka ternyata lagi hamil, dan satunya lagi cuma pura-pura hamil biar dia bisa nyuri semangka. Menurutmu, cewek mana nih yang cuma ngumpetin semangka? Lia, dia pakai high heels. Ibu hamil biasanya nggak pakai sepatu kayak gitu. Nanda punya bisnis bernilai miliaran rupiah dan temannya Johnny bekerja sebagai detektif. Mereka baru aja pulang dari luar negeri dan mau mampir sebentar di villa milik Nanda. Tapi saat kedua cowok itu masuk villa, barang-barang Nanda udah diacak-acak dan diambil maling. Aku cuma pergi sebulan loh, kenapa villaku berantakan gini? Seru Nanda. Johnny mulai ngambil apel di atas meja dan memakannya pelan-pelan. Pintunya nggak rusak tuh, berarti orang yang nyuri barangmu punya kuncinya. Beberapa saat kemudian, Johnny minta Nanda untuk manggil 3 orang. Mia, keponakan Nanda, bilang dia nggak datang ke rumah Nanda. Mobilnya sudah mogok 2 bulan, dan rumah itu sulit dijangkau dengan kendaraan umum. ART Sarah mengaku, dia sempat datang ke rumah Nanda beberapa minggu sebelumnya untuk naruh makanan dan bersih-bersih rumah. Tapi, sejak saat itu, dia nggak ke situ lagi. Tukang kebun Adam bilang, dia pergi liburan dan baru aja pulang. Malahan, tiketnya masih ada. Detektif Johnny langsung tahu biang keroknya. Waktumu cuma 8 detik untuk nebak jawabannya. Biang keroknya pasti ART Sarah. Katanya dia ngantar makanan beberapa minggu sebelumnya. Tapi kok apel yang dimakan Johnny masih segar? Bu Wati tiba-tiba ngedengar suara orang nangis, dan setelah dicari tahu, ternyata itu tangisan Amel. Dia bilang, bekal kuenya udah hilang dari loker. Rupanya ada orang yang udah ngambil makanannya selama beberapa hari, tapi Amel nggak tahu pelakunya. Bu Wati jadi kasihan dan mau nolongin Amel. Akhirnya, dia masang alarm yang bisa langsung berbunyi kalau loker Amel dibuka orang lain. Mereka ngumpet di pojokan sambil nunggu si pelaku. 10 menit kemudian, alarm itu berbunyi. Tapi saat mereka mendekat, ternyata di situ nggak ada orang dan loker Amel sudah kosong. Untungnya, Bu Wati sempat ngelihat sosok yang ngilang di balik pintu ruang seni. Dia langsung ngecek ke sana, tapi semuanya kelihatan normal. Sesaat kemudian, Bu Wati bisa tahu pelakunya. Amati baik-baik semua gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak jawabannya dalam 8 detik? Cewek yang di sebelah kiri, dia ngelukis gambar hitam putih, tapi di paletnya cuma ada warna biru. Mungkin kebenarannya bisa dicek dengan remahan gue ya, tapi nggak tahu juga sih. Sebuah perusahaan parfum lagi merekrut staf baru. Semua kandidat harus mengikrarkan sumpah setia agar mereka diterima kerja. Dan di situ ada 10 orang yang mengikrarkan sumpah secara bersamaan. Tapi sebagian dari mereka berusaha curang. Bantuin perekrut untuk nyari tahu orangnya dong. Cowok ini nyilangin kedua jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri sambil nyilangin kaki. Mereka nggak akan loyal di perusahaan itu, jadi sebaiknya nggak usah direkrut.
Dua pengusaha terkenal lagi makan siang bareng di restoran mahal. Mereka ngebahas soal penggabungan perusahaan yang nilai transaksinya sebesar triliunan rupiah. Dan untuk menjaga rahasia, mereka harus ngomong sambil bisik-bisik. Tapi mereka curiga, ada orang yang sengaja ngedengerin mereka. Mungkin ada orang kepo yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Cari tahu orangnya dong. Cewek di dekat mereka lagi baca majalah dalam posisi terbalik. Dia pasti lagi nguping kedua pengusaha itu. Cowok ini lagi ngedengerin musik, tapi earphone-nya nggak kepasang ke perangkat. Sedangkan cewek ini duduk di pojokan sambil menikmati minumannya. Tapi di gelasnya nggak ada sedotan payung, yang ada cuma antena. Berarti dia lagi ngerekam percakapan mereka. Karyawanku pada ngilang kemana sih? Seru bos ini. Dia mulai ngamuk karena 3 karyawannya belum sampai di kantor. Dan dia menghubungi mereka untuk nyari tahu alasannya. 3-nya serempak beralasan sakit. Tapi bos itu tetap nggak percaya. Dan mereka harus datang ke kantor. Mita memakai baju hangat, topi, dan shawl. Dia bersin-bersin, batuk, dan kelihatan pucat. Sedangkan Lala berjalan dengan bantuan kruk dan kakinya digips. Beberapa saat kemudian Miko muncul. Tangannya masih cedera dan nggak bisa dipakai untuk ngetik. Bos itu tahu salah satu dari mereka cuma pura-pura. Apa kamu tahu orangnya? Katanya tangan kiri Miko masih patah, tapi kok ponselnya ada di saku kiri? Berarti tangan kirinya bisa berfungsi dong. Pasti dia cuma pura-pura sakit biar nggak masuk kerja. Es akan mencair saat dipanasin, tapi kalau kamu mau manasin aku malah mengeras. Apakah aku? Telur. Kamu beli aku untuk makan, tapi nggak pernah memakanku. Apakah aku? Piring. Mia harus pulang setelah larut, tepat jam 11 malam. Dia harus melewati taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar derap kaki di belakangnya. Ada orang yang merampas tas di pundaknya kemudian kabur. Cewek itu segera menghubungi polisi dan petugas langsung menginterogasi 4 tersangka. Johnny bilang, aku lagi milih-milih baju untuk dipakai ke pesta. Camilla lagi belajar di rumah untuk persiapan ujian. Andri bilang dia lagi ngeliatin burung di taman. Sedangkan Nora lagi ikut kelas yoga. Setelah ngadain wawancara, petugas bisa nentuin pelaku penjabretan itu. Kalau kamu gimana? Andri, dia nggak bisa ngeliatin burung jam 11 malam karena langitnya udah gelap. Sebelum mengikuti rapat bisnis, Jerry ninggalin map berisi dokumen penting di meja kantor di rumahnya. Saat dia pulang, dokumen itu udah hilang. Jerry mencurigai 3 tersangka. Adiknya bilang, selagi kamu pergi aku cuma berenang di kolam. Lagian aku nggak ngeliat ada yang aneh kok. Koki menjelaskan, aku perlu nyiapin makanan untuk pesta besok. Kemudian, petugas keamanan mengatakan, saat kejadian aku di luar rumah nangkep tikus yang kabur ke taman. Siapa yang tahu keberadaan dokumen itu? Petugas keamanan, dia kerja di situ bukan untuk nangkep tikus. Di persimpangan jalan yang ramai telah terjadi kecelakaan, tapi biang keroknya langsung kabur dari lokasi. Untungnya, sejumlah saksi masih ingat sama detail mobilnya. Polisi langsung mendatangi rumah tersangka dan di sana dia ngeliat mobil yang sesuai deskripsi para saksi. Tapi pemiliknya bilang, seharian dia di rumah aja. Polisi langsung tahu tersangka ini nggak berkata jujur. Kok bisa gitu ya? Saat megang kap mobil, tangan Pak Polisi bisa ngerasain panas karena mobil itu baru aja dipakai. Ceritanya kamu lagi jalan di sepanjang rel kereta, tapi tiba-tiba ada kereta yang melesat ke arahmu. Bukannya langsung menjauh dari rel, kamu malah lari ke arah kereta. Kenapa kamu nantang maut?
Saat ngeliat kereta, kamu masih ada di atas jembatan, jadi kamu nggak bisa langsung kabur dan harus lari ke tempat terdekat untuk menjauh dari rel.